Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai operasi bilangan bulat, dimana seperti yang telah kita ketahui semua bahwa operasi bilangan bulat itu sendiri mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh soalnya, di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kembali mengingat sifat yang ada pada operasi bilangan bulat. Karena jika kita sudah mengingat dan menghafal terhadap sifat-sifat yang ada, maka di dalam menyelesaikan soal-soal pada bilangan bulat nantinya kita tidak akan mendapatkan kendala yang berarti. Oke ya, kita mulai untuk sifat yang pertama. Jika positif dikali dengan positif atau bertemu dengan positif, maka hasilnya akan positif. Oke, sifat yang kedua, jika negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Sehingga dari dua sifat yang ada, kita dapat tarik kesimpulan bahwa jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Ingat ya teman-teman, jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Oke, kita lanjut untuk sifat yang ketiga, dimana jika negatif dikali dengan positif atau bertemu dengan positif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Sifat yang keempat, jika positif dikali dengan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Nah, dari dua sifat yang berikutnya ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa jika tandanya berbeda, oke, kata kuncinya, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, teman-teman harus ingat ya, jika tandanya sama maka hasilnya apa? Positif. Jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Oke, setelah kita membahas sifat tadi, kita lanjut ke cara menyelesaikan soal pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini tips dan trik yang saya gunakan, atau yang kakak gunakan di sini ya, ingat, untuk negatif, oke ya, untuk negatif, di sini kita umpamakan atau analogikan sebagai hutang. Ingat ya, negatif kita analogikan sebagai hutang, positif, ya, untuk positif kita umpamakan sebagai bayar. Oke, ingat itu, negatif hutang dan positif bayar. Jadi setiap tanda yang ada pada soal yang berbentuk negatif, maka kita anggap hutang, positif, maka itu bayar. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hutang 4, ingat, negatif hutang ya. Hutang 4 dibayar 4 lah. Kita kan punya hutang 4 dan dibayar 4, sehingga jika hutang kita 4 dibayar 4, maka kita tidak mempunyai lagi hutang, atau hasilnya adalah 0. Soal yang kedua, jika kita punya hutang 5 dan kita bayar 8, kita kan punya hutang cuma 5 dan dibayar 8, ya otomatis kita masih mempunyai sisa uang, yaitu benar sekali 3, atau kita kurangkan saja 8 dikurang 5. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Hutang 10, hutang lagi 5. Kita punya hutang 10, kemudian kita hutang lagi 5. Oke, kalau untuk soal seperti ini sudah jelas bahwa hutang kita bertambah menjadi, ya benar, 15. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Nah, di sini ada tanda yang bertemu. Tanda sama bertemu, yaitu negatif bertemu dengan negatif. Ingat, sifat yang tadi, jika tanda sama bertemu atau dikali, maka menjadi ya positif. Sehingga kita ubah terlebih dahulu 15, ya negatif bertemu negatif menjadi positif 5. Kalau seperti ini, sudah jelas hasilnya adalah 20. Ya, baik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, di sini kita mempunyai lagi dua operasi penjumlahan dan pengurangan yang berdekatan. Ingat, jika operasinya tadi berdekatan dan berlainan atau berbeda, ya ingat apa tadi? Maka berubah menjadi negatif. Sehingga kita tulis ulang dulu soalnya. Positif dengan negatif bertemu menjadi negatif. Ya, negatif 5. Nah, baru kita baca dengan menganalogikan lagi. Hutang 20, hutang lagi 5. Kalau kita punya hutang 20, terus kita hutang lagi 5, jelas hutang kita bertambah menjadi 25. Oke, teman-teman. Inilah dia cara penyelesaian untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cara mengumpamakan bahwa negatif itu sebagai hutang dan positif itu sebagai bayar. Semoga bermanfaat dan teman-teman sekalian dapat mengaplikasikannya di dalam menyelesaikan soal-soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.